Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang kita muliakan dengan Gusti Allah. Mari sebelum masuk acara kajian kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustaz Nur Ihsan Sibila kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu dan adik-adik yang kami muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali pertemukan kita di rumah Allah ini setelah libur cukup lama kita. Berapa bulan, Pak? 2 bulan mungkin, 2 bulan lebih. Ya, Ramadan sama Syawal. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Ahad malam. Kalau pada pertemuan yang terakhir atau kita mengkaji kitab tentang 3 landasan utama yang harus kita ketahui, harus kita dipelajari oleh setiap muslim. Dan kemarin ada di awal kita baru mungkin sampai beberapa baris yang intinya bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mengajarkan kepada kita, atau beliau berkata di dalam kitab ini, "I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila." Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Ini bahasanya guru kepada murid, bahasanya orang tua kepada anak. Ketahuilah, semoga Allah menyayangi dirimu atau menyayangi Anda. Sesungguhnya wajib atas kita ada 4 perkara atau mempelajari atau wajib atas kita mempelajari 4 hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu apa kata beliau? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Loh saya ubah, kita untuk misalnya di kantor Bapak Ibu kan mungkin ada yang guru, ada yang dagang, ada yang tani. Nek tani Lombok misalnya Pak, tani cabai tanpa ilmu, wonten hasilnya betul. Kemungkinan gagal, sangat mungkin gagal. Dosen ning boten wonten kagungan ilmu saged boten. Napa sing dimulang nggih boten? Boten. Bengkel, buka bengkel ning boten duwe ilmu nih. Kita payu boten? Ya enggak payu. Tidak akan diterima oleh manusia. Nah itu kalau babakan urusan dunia. Apalagi ini urusan agama yang itu sangat berpengaruh kepada kebahagiaan kita di akhirat. Kalau di dunia ini umurnya berapa Pak kita paling lama Pak kira-kira? 100 tahun nyampe? Ya paling mungkin 70, 80, 60 ya. Tapi kalau di akhirat itu kan kehidupan yang selama-lamanya. Kalau 1 hari di akhirat itu ka'al fisanatin, 1 hari itu ibaratnya 1000 tahun. Maka kalau umur kita 100 tahun di dunia,
Itu seperberapa hari di akhirat, Pak? Bu? Cuman sepersepuluhnya. Nah, kira-kira kita mau menyia-nyiakan kehidupan yang kekal di akhirat yang satu harinya itu 1000 tahun, yang kita cuma hidup paling lama berapa, Pak? 100 tahun lah paling lama. Mau tidak kira-kira kita hidup 100 tahun buya fora-foya, hura-hura, nanti kalau mati masuk surga? Mau, Pak? Mau banget, tapi kan aturannya bukan seperti itu. Aturannya bukan seperti itu. Jadi 100 tahun ini ujian kita di dunia. Kalau untuk kesuksesan di dunia yang hanya sekian tahun saja kita butuh ilmu, apalagi untuk kesuksesan akhirat yang selama-lamanya. Maka ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam berdasar dalil, Pak. Bukan berdasar nonsen jarini atau melu ikut-ikutan. Nah, ini 3 landasan utama, Pak, yang harus kita pelajari, dan ini nanti yang akan pertama kali ditanyakan malaikat kubur kepada saya dan jenengan semua. Begitu malam pertama di alam kubur, kados malam pengantin apa betul nggak, Bu? Ngersakaken malam pertama dan alam kubur itu seperti malam pertama ketika menikah, seperti malam pertamanya pengantin, atau justru malam yang mengerikan? Nah, kita pengennya malam yang indah. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan 3 hal ini, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang Islam, maka malam pertama di alam kubur bukan seperti malam pengantin. Berbeda kalau jenengan semua, kita semua menyiapkan ilmu tentang Allah, tentang Islam, dan tentang Rasulullah. Nanti apa? Malam pertama di alam kubur itu apa? Ada malaikat yang mendatangi. Ditanya siapa Rabb kita, apa yang kita kenal tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam. Kalau itu adalah seorang mukmin, maka malaikat berkata apa? 6. Kami tahu kamu beriman, silahkan tidur. Fayanamu kana matil ahis. Maka dia akan tidur sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Yang tidak ada yang membangunkan dirinya kecuali siapa? Ahabbu ahlihi ilaih, kecuali istri tercintanya. Nah, itu tinggal kembali kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi 3 landasan utama, apa, Pak? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Islam. Makanya tadi disebutkan sama Pak Eko apa? Raditu billahi wabil islamihi wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Dzaqatal iman. Orang akan merasakan indahnya, manisnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, yang ridho Allah sebagai Rabb, yang mengatur semua urusannya. Wabil islami dina, dan Islam sebagai tuntunan, yang juga apa? Mengatur semua urusan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan Muhammad sebagai utusan dan penyampai daripada risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 hal tadi yang disebutkan, yang baru disebutkan yang pertama, yaitu mempelajari ilmu. Ilmu tadi ada 3 tadi, Pak, ya. Yang kedua apa, Pak? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu ini, Pak. Setelah kita mempelajari, berusaha mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, terus ilmu ini kita amalkan. Sebagian masyarakat, sebagian anak muda punya prinsip, saya tidak mau ngaji takut dosa. Gimana? Aku pengen ngaji tidur dosa. Kenapa? Karena dia mengira kalau tidak ngaji terus berbuat dosa, terus nanti beralasan saya tidak tahu ya Allah, pasti
maafkan, diampuni. Nah, ini prinsip yang keliru, Pak. Orang yang tidak mau ngaji dengan orang yang mau ngaji kemudian kalah dengan hawa nafsu. Niku tanggung jawabnya lebih berat yang mana, Pak? Lebih berat orang yang tidak mau ngaji. Jadi beda antara orang yang tidak mau tahu dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang tidak mau tahu, orang yang tidak mau ngaji itu orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu? Orang yang tidak mau tahu. Kalau orang tidak tahu itu dia ngaji, belajar, kemudian ada yang luput, Pak. Nah, yang seperti ini sangat mungkin diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Oleh karena itu, wonten ing akhir surat Al-Baqarah, Gusti Allah ngajari kula panjenengan sami doa yang sangat indah, Pak. Napa, Pak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Kira-kira orang yang bisa lupa niku sing ngaji napa sing mboten ngaji? Sing ngaji, Pak. Yang belajar ilmu agama itu bisa lupa. Wonten kewajiban lali, wonten syarat lali tidak. Wonten sunnah nggih kesupen bisa. Nah, ini orang yang mengetahui atau belajar ilmu agama, dia yang bisa lupa. Atau orang yang merasa salah, yang bisa merasa salah atau mengakui kesalahan, itu orang yang ngaos atau sing mboten ngaos? Sing ngaos, Pak. Yang ngaji tahu, oh iya ternyata saya salah. Oh ternyata saya keliru, ada yang kurang. Itu orang yang ngaji. Pramila nek donga mewah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami sekiranya kami lupa atau kami salah. Maka yang paling layak, paling pantas untuk dimaafkan siapa? Orang-orang yang mau ngaji kemudian keliru, kalah dengan hawa nafsunya atau lupa sehingga kewajibannya ada yang tidak sempurna. Terus yang pertama, kewajiban yang pertama belajar atau mengenal ilmu, mempelajari ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Terus yang kedua, kewajiban yang kedua, berusaha mengamalkan ilmu ini tadi. Berusaha mengamalkan ilmu tadi. Ketika kita mengenal Allah, bagaimana konsekuensinya, Pak? Misalnya apa itu hak Allah? Bagaimana kesempurnaan rahmat Allah dan kasih sayangnya? Bagaimana ancaman Allah kepada mereka yang durhaka? Termasuk apa ancaman Allah kepada mereka yang tidak mau mempelajari Islam? Orang yang tidak mau mempelajari Islam, Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh para ulama itu termasuk pembatal keislaman. Orang kalau tidak mau belajar itu termasuk pembatal keislaman. Nek sholat sakit batal badan tak? Islam sakit batal badan, ugi sakit. Terus nama malih ingkang kaping 3, kewajiban yang keempat adalah ada waktu ilaihi, mendakwahkan ilmu atau mengajak manusia untuk ngaji. Jadi kewajiban yang ketiga apa? Mengajak manusia untuk ngaji, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam. Kita nonton tantangan batin Pak. Dakwah niku wonten tantangan batin. Wonten. Nek riyen para nabi, para rasul ada yang mereka itu hanya yang menjadi umat mereka, yang beriman kepada mereka itu ada yang hanya beberapa orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang cuma 1 orang, ada yang menghadap Allah tidak membawa pengikut.
tidak punya umat. Terus kewajiban dakwah itu kewajiban para nabi, para rasul, kaum muslimin secara umum. Ya. Wah, kita jangan berkecil hati, Pak. Sebagian nabi itu tidak punya umat, tidak ada yang menerima dakwahnya. Apakah dakwahnya gagal? Tidak gagal, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kalau kita sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik, manusia menerima, alhamdulillah. Kalau kita menyampaikan dengan cara yang terbaik, manusia tidak mau menerima juga, alhamdulillah. Kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita, termasuk di masyarakat. Ya, termasuk di masyarakat. Suatu masyarakat, masjidnya itu akan hidup, Bapak Ibu sekalian, kalau ada amar ma'ruf nahi munkar. Nuwun sewu, kalau di Jogja ini kan ada satu masjid puntikan sing sangat makmur yang dulu terkenal secara nasional, Jogo Karya. Kalau tidak salah, kenapa kok masjid itu bisa makmur? Karena dahulu teman-teman di situ kalau ada yang atau setiap kali sholat jamaah dilihat siapa yang tidak datang. Yang tidak datang disambangi di rumahnya, Pak. Di silaturahmi, terus nopo mungkin dia bawakan hadiah dan sebagainya. Kalau dasar demikian, sehingga apa? Simpati masyarakat itu tersadarkan. Nah itu kalau kita mampu melakukan ya seperti itu, masya Allah. Nah itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini kewajiban dakwah. Kemudian perkara yang keempat, Bapak Ibu, nama kewajiban yang keempat adalah bersabar atas gangguan. Nah kalau orang yang namanya dakwah, ngajak ngaji itu tidak semuanya Pak, tidak semuanya ditanggapi positif. Kadang juga ada orang yang tidak suka, ada yang salah paham. Oh kayak itu orangnya ajarannya sesat, padahal belum pernah ikut ngaji. Atau kalau dia itu kayak gini, kayak gitu, kadang juga seperti itu. Ya. Jadi yang namanya dakwah, termasuk kalau misalnya kita melakukan program seperti itu, apa? Punya jadwal dicek. Ini sholat maghrib, sing boten rawuh sinten. Terus apa? Dikunjungi, silaturahmi ke sana, mungkin beberapa masyarakat. Itu apakah tanggapannya pasti baik? Belum tentu baik. Kadang tanggapannya apa? Justru apa? Tidak mau dirusuhi atau menganggap kita ini apa? Mengganggu privasi mereka. Nah, itu pasti ada. Yang namanya orang dakwah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Islam, itu pasti banyak tantangannya. Bahkan Rasulullah saja dahulu apa? Dilempari batu, ya. Jalannya ditaruh apa? Duri, mau dibunuh, dilempari kotoran onta. Nah ini pasti ada. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tadi apa? 4 perkara yang beliau sampaikan yang wajib kita pelajari. Yang pertama yaitu apa Pak? Setengah. Yang harus kita pelajari ada 4 hal. Apa mawat? Yang pertama ilmu. Ilmu ini apa maksudnya? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam. Terus apa saksamune ilmu apa? Mempelajari amal, mengamalkan ilmu. Yang namanya beramal itu juga butuh belajar. Kados kata niki, rawuh wonten pengajian kata niki butuh belajar pada butuh Pak. Oke. Kadang kan wah iki ya sibuk kegawean, sesuk wae. Minggu depan saja. Minggu depan kira-kira ada godaan atau kebetulan ada lagi. Masih seminggu depan lagi. Ini baru capek. Kalau dituruti akan selalu seperti itu. Oleh karena itu amal soleh itu juga butuh belajar. Bahkan apa Pak? Bahkan tidak hanya yang muda-muda, yang sepuh-sepuh. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab, beliau mengatakan apa? Ta'allamu qabla an
tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dituakan. Umar bin Khattab kan kita semua ketahui Pak. Umar bin Khattab apa? Panjenenganipun ketika ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dituakan. Belajar apa? Atau Imam Bukhari nambahi. Imam Bukhari bahwa ba'daan tasudu atau ba'daan tusawwadu. Jadi apa? Dan juga apa? Setelah kalian dituakan atau setelah kalian memimpin. Jadi apa? Yang namanya mempelajari ilmu, mempelajari amal itu kewajiban kula panjenengan sami. Kemudian yang ketiga apa? Dakwah. Nah, dakwah niku nggih butuh belajar betul Pak. Butuh belajar. Gimana cara yang efektif. Nah, kados pengawasan ngoten niku ya wah ustaz jelei boten satu. Saged wonten mawon ya. Kita juga belum selalu belajar bagaimana kita bisa menyampaikan materi biar bisa dipahami, bisa menarik. Tapi ya itu tidak mudah nih. Termasuk kita di dalam dakwah, ngajak tonggo, ngajak tetangga, ngajak teman, ngajak saudara, itu juga butuh latihan, terutama mentalnya. Terutama mental, kadang mental orang Jawa itu apa? Pekewu. Ini yang butuh dilatih agar tidak pekewu dia ewuan. Terus yang keempat bersabar. Bersabar atas gangguan ketika kita belajar, ketika kita beramal, ketika kita berdakwah, ketika kita itu tadi ketika melakukan 3 hal tadi ini. Nah, 4 hal menika mau apa dalilnya dari Al-Qur'an? Apa yang menunjukkan 4 kewajiban ini dari Al-Qur'an? Wonten ing surat Al-Asr, surat yang paling pendek dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr", demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu landasan utamanya adalah ilmu Pak. Iman itu adalah derajat ilmu yang paling tinggi. Niku iman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk bersabar. Jadi wonten ing surat Al-Asr menika Gusti Allah bersumpah demi waktu, awit nilai kula panjenengan sami wonten ngarsa dalam Allah niku tergantung waktu. Waktu kula panjenengan sami wonten ing donya menika itu yang menentukan nilai kita di hadapan Allah. Contohnya apa? 24 jam sing diagem sare pinten Pak? Taruhlah pinten? 6-8 jam. Mengke sing diagem nyambut damel pinten? 8 jam atau sampai 12 jam. Yang sisanya kemana? Untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita lupa meniatkan dari tidur kita, niatkan pekerjaan kita untuk ibadah, berarti kita termasuk yang rugi Pak. 6 jam tidur tidak niat karena Allah, tidak niat agar nanti ketika bangun bisa melakukan ketaatan. Nah ini kan merugi. Apalagi bekerja menafkahi anak dan istri. Itu juga jangan sampai kita lupa untuk meniatkan itu karena Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i panjenenganipun ngendikan, Imam Syafi'i, Imam kula panjenengan sami, Imam Syafi'i berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah itu tidak menurunkan hujjah, menurunkan dalil selain surat ini,
niscaya apa? Itu telah mencukupi. Seandainya Allah itu tidak menurunkan apa? Perintah kecuali surat ini, maka apa? Itu sudah cukup bagi kita. Kenapa Pak? Karena sudah ada peringatan. Orang itu akan merugi. Setiap orang itu baru rugi. Kecuali sinten Pak? Yang beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Oh ini, seandainya manusia melakukan 4 hal ini, maka dia pasti beruntung. Makanya Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan seandainya Allah itu tidak menurunkan dalil atau hujjah atau perintah kecuali surat Al-Asr, ini sudah cukup. Lajeng nama Al-Imam Al-Bukhari menikah sak sampunipun Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Kalau Imam Bukhari, beliau lahir 194 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari Pak. Itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Nah Imam Bukhari ini ngaji pun Pak. Imam Bukhari ini mau mewarisi harta yang sangat banyak dari orang tuanya. Orang tuanya bapaknya itu kaya raya. Nah Imam Bukhari itu mewarisi harta yang sangat banyak, tapi semuanya habis dibelanjakan untuk nyantri, untuk menuntut ilmu, sampai diantara karya beliau adalah Sahih Bukhari yang dipelajari seluruh kaum muslimin dari zaman beliau sampai nanti setelah mungkin sampai hari kiamat. Jadi pahala jariahnya beliau ngalir terus. Nah, Al-Imam Bukhari ketika apa? Al-Imam Bukhari beliau berkata, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di dalam sahih beliau itu ada satu bab. Di dalam kitab beliau ada satu bab yang beliau beri judul bab tentang wajibnya ilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Wajibnya berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Di dalam Al-Quran wonten ing surat Muhammad ayat 19 Gusti Allah ngendikan fa'lam, ketahuilah. Berarti kita didhawuhi Gusti Allah sebatas apa Pak Bu? Fa'lam, ketahuilah. Berarti kita didhawuhi Gusti Allah sebatas belajar. Ketahuilah, berilmulah. Kita didhawuhi untuk belajar. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada zat yang berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosa. Terus apa Pak? Satu, kita diperintahkan untuk berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Kemudian kalau kita sudah tahu mengilmui la ilaha illallah, Gusti Allah dawuh apa? Agar kita memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Nah, ilmu la ilaha illallah niku napa Pak? Perlu kita, kalau kita membahas la ilaha illallah, itu ada yang berkaitan tentang fikih, ada yang berkaitan tentang akidah. Apa bedanya fikih dengan akidah Pak? Fikih itu hukum-hukum duniawi. Kalau akidah nanti berkaitan dengan hukum-hukum akhirat. Nah, kalau fikih contohnya pun sudah. Kalau masalah fikih Pak, semua yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia ini dihukumi sebagai muslim. Nek dihukumi sebagai muslim, konsekuensi ini pun apa Pak? Nek sedo
dimandikan, dikafani, disolati. Anaknya mewarisi harta orang tuanya. Dia juga dinikahkan kepada wanita muslimah. Ini hukum apa Pak? Hukum fikih, hukum dunia. Tapi kalau babakan akhirat nanti, apakah semua yang mengucapkan la ilaha illallah itu dihukumi muslim? Tidak. Contohnya pun sinten orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Derek sholat, nek sedo disolati. Tapi nanti di akhirat mereka bukan termasuk muslim. Pramila Gusti Allah ngendikan wonten ing awal surat Al-Baqarah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di lapisan paling bawah daripada api neraka. Terus nek bahas la ilaha illallah niku wonten dua pembahasan Pak. Pembahasan apa Pak? Fikih, pembahasan akidah. Nek fikih niku hukum duniawi, sinten mawon sing ngucap la ilaha illallah berarti dia dihukumi muslim, dimuamalai sebagaimana muamalah muslim. Nek muslim nek sedo ya disolati. Nek babagan akhirat wonten tiyang sing ngucap la ilaha illallah ning la ilaha illallah boten bermanfaat. Sinten menika? Tiang-tiang munafik. Nah, supados kula panjenengan sami ampun dados tiyang munafik, ampun ngantos la ilaha illallah boten bermanfaat. Kedah napa kedah ninaoni napa syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat diterimanya la ilaha illallah niku napa? Supados la ilaha illallah kula panjenengan sami ditampa Gusti Allah. Ada 8 syarat, insyaallah pekan depan kita bahas. Gandeng sampun cekap nggih. Terus insyaallah minggu depan Bapak Ibu kita akan bahas syarat-syarat la ilaha illallah agar kula panjenengan sami sowan Gusti Allah la ilaha illallah ditampi Gusti Allah. Makatan kata kelentah-kelentahipun atau kawula nyuwun agung sampun sami wallahu ta'ala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian tadi pemaparan tentang hal-hal pokok yang harus kita pelajari, dan nanti selang-seling ya Ustaz Nurul Ihsan. Terus 2 pekan lagi Ustaz Nurul Ihsan di sini ya, untuk menunggu seri berikutnya. Nah, untuk pekan yang akan datang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Dwi Yulianto. Terus rutin mereka saben akad maghrib sampai menjelang sholat isya. Ya, baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.